Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perjalanan ke sini tadi di Ring Road ada kecelakaan motor. Dan saya sebelum ke sini juga mendapatkan info dari teman saya, adiknya itu kena gagal ginjal. Artinya ketika kita itu diberikan nikmat, kebahagiaan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dari saudara-saudara kita yang nikmat-nikmat tersebut diambil oleh Allah. Kita dalam keadaan sehat, ada yang sakit. Kita dalam keadaan senang, ada yang menderita. Nggih napa nggih, Pak? Makanya kita disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersyukur kepada Allah. Meskipun kenikmatan kita menurut kita itu masih sedikit, tapi syukurilah kenikmatan itu. Karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih banyak yang terhalangi dari nikmat itu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, di alam kubur, dan insya Allah sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat, yang mana mereka itu yang tujuannya mereka akan menjadi ustadz-ustadz, pengajar ilmu agama di satu kabilah tertentu. Ternyata di perjalanan mereka itu diintai, kemudian mereka itu dibunuh, dan kita sudah simak kisahnya dengan jelas. Dan yang paling menonjol dari semuanya itu adalah kisahnya seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi, yang mana dia itu ditawan kemudian dibunuh di Mekah. Demi apa? Demi mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita sudah mendengarkan kisah tentang Zaid bin Dathinnah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebelum eksekusi mati itu ditanya oleh Abu Sufyan yang pada saat itu belum beriman. Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Dathinnah, "Wahai Zaid, apakah kamu rela posisimu sekarang ini diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau selamat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gantinya yang dieksekusi mati." Apa jawab sahabat Nabi yang hatinya sudah berisi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieksekusi mati, Rasulullah di rumahnya kemudian kakinya itu terinjak duri, aku tidak rela hal tersebut terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan dari Abu Sufyan, yang mana ungkapan ini menggambarkan kepada kita tentang cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya yang memberikan statement itu teman kita, biasanya ditambah-tambah, nggih napa nggih, Pak? Apalagi misalnya niki dalam pilihan, misalnya niki pilihan politik. Kalau yang nomor satu ya nomor satu itu yang di ini, nomor dua yang diusung-usung, yang dikuatkan, nomor tiga juga demikian. Karena teman. Tapi ketika musuh yang memberikan statement kepada orang lain, kepada lawannya, nah ini berarti statement yang sungguh-sungguh, yang tidak ada penambahan sesuai dengan konteksnya.
Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan minan nasi, aku tidak pernah melihat seorang pun manusia di muka bumi ini yuhibbu ahadan, yang cinta kepada seseorang, ka'ubbi ashabi Muhammadin Muhammada, sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta mereka itu tidak bisa dibayangkan, para hadirin yang dirahmati Allah. Apapun mereka siap korbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sama-sama ketahui di perang Uhud bagaimana para sahabat itu mengorbankan diri mereka supaya Rasulullah selamat, dilindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tameng, yang mana tameng itu diri mereka sendiri. Jadi ada panah, ada tombak, ada pedang, itu tidak dihiraukan oleh mereka. Yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Selamat. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tidak heran nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya ulama berkata manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita akan bahas di pertemuan ini masih kaitannya dengan utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ini ada sedikit perbedaan. Kalau yang kemarin itu memang mereka itu meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ada utusan-utusan yang mengajar di tempat mereka. Hanya saja di perjalanan itu ada musuh yang mengintai, itu yang masalahnya. Nah, untuk yang kedua ini, ya ceritanya ada seorang yang mana orang ini dikenal dengan Amir bin Malik. Jadi Amir bin Malik ini didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkan kepada dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Ayo monggo masuk ke dalam agama Islam. Tapi Amir bin Malik ini dia tidak menerima juga tidak menolak. Artinya hatinya belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita itu menasihati seseorang, mungkin saja orang itu menerima nasihat kita dan mungkin saja nasihat kita tidak diterima. Kalau misalnya kita merasa seharusnya nasihat saya ini diterima, maka kita ini merasa lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada yang menerima, ada yang menolak. Ada juga yang seperti Amir bin Malik ini, tidak menerima juga tidak menolak. Nah, apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Setelah mendengarkan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, andaikan kamu mengutus orang-orang ke kampungku, jadi saya mungkin tidak bisa menerima iman ini sekarang, tapi mungkin orang-orang di kampungku ini bisa tertarik dengan dakwamu ini. Maka utuslah sahabat-sahabat terbaikmu agar bisa berdakwah di sana." Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Amir bin Malik. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya takut utusan-utusan saya ini itu berakhir sebagaimana utusan saya kemarin, yang jumlah mereka cuma sedikit tapi mereka dibantai. Saya takut nanti utusan ini juga mendapatkan perlakuan yang sama. Apa jawab Amir bin Malik? Kamu wahai Rasulullah tidak perlu khawatir, mereka itu jaminan saya. Mereka itu apa? Jaminan saya. Sudah, pokoknya keamanan mereka saya jamin. Dan kalau sudah seperti ini, orang-orang Arab pada saat itu kalau sudah mengatakan kamu saya jamin, itu sudah membawa suku, Pak. Jadi kalau misalnya
ada orang yang saya jamin disakiti oleh orang lain, ini akan apa? Akan membuat marah satu suku yang besar kepada sukunya itu. Dan ini bisa menjadi penyebab peperangan besar terjadi. Oleh karena itu kalau ada orang sudah mengatakan seperti itu sudah hati-hati itu. Sudah tidak berani untuk melakukan hal-hal buruk kepada orang yang sudah dijamin keamanannya tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau langsung memutuskan, kalau begitu saya akan mengutus 70 orang sahabat. Di dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW ini minal qurra, mereka ini termasuk ahli Quran. Kalau sekarang kita bilang orang ini qori, ini maksudnya apa Pak? Orang bisa baca Quran. Tapi kalau zaman dulu, qori itu adalah orang yang bisa baca dan hafal Al-Quran. Berarti sahabat yang hebat-hebat ini, sahabat-sahabat pilihan. 70 sahabat penghafal Al-Quran diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah. Dan ini dicatat di dalam sejarah bahwa utusan ini berangkat setelah 4 bulan perang Uhud. Jadi 4 bulan berlalu, kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan ini ke negeri Najd. Negeri Najd ini mungkin kalau sekarang bapak-bapak ibu-ibu lokasinya itu tepatnya di Riyadh. Kalau di Saudi, ibu kotanya Saudi kan namanya apa? Riyadh. Riyadh itu dulu namanya Najd. Para sahabat ini diutus dari Madinah untuk berdakwah di negeri Najd yang pada saat itu belum ada yang beriman di sana. Jadi itu inti dari kisah ini. Kemudian apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Utusan-utusan ini mereka melakukan perjalanan dan mereka sampailah ke suatu tempat yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah, bi'ir artinya sumur, ma'unah nama. Jadi sumur Ma'unah namanya. Sampai di situ, karena tempat ini sudah tidak jauh dari lokasi yang akan mereka jadikan sebagai lokasi dakwah mereka, utusan-utusan ini mengutus salah satu dari 70 orang ini kepada pemimpin kaum yang ada di Najd. Sebutlah namanya, sahabat yang bernama Haram bin Milhan. Ini sahabat yang diutus untuk membawa suratnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau sekarang ini seperti surat rekomendasi atau surat surat perintah. Surat perintah dari Rasulullah SAW. Kalau sekarang ini ya dipakai biasanya untuk ini Pak, kalau anak-anak kuliahan ini pengabdian apa? Ya, jadi seperti itu. Jadi dia ini membawa suratnya Rasulullah SAW. Dibawalah surat ini kepada pemimpin kaum yang ada di situ. Namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ini termasuk tokoh di situ. Yang mengutus mereka siapa? Amir bin Malik. Jangan kebalik nggih, para hadirin yang dirahmati Allah. Amir bin Malik ini orang baik. Dia memang belum beriman tapi dia orang baik. Dia bersedia untuk menjamin para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi Amir bin Tufail ini, wah ini mohon maaf kalau kita bisa bilang ini orangnya jahanam ini. Apa yang dia lakukan? Ketika Haram bin Milhan membawa surat dari Nabi Muhammad SAW, surat itu sampai tanpa dibaca langsung disobek. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah disobek, apa yang dia lakukan? Dia langsung membunuh utusan tersebut.
tanpa bicara. Jadi memang orangnya sadis. Jadi Haram bin Milhan ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syahid di tangan Amir bin Tufail. Dan pada saat dia ditusuk dengan pedang atau dipukul dengan pedang, kemudian darahnya itu muncrat ya kalau bahasa kita, soha, tiba-tiba sahabat Nabi yang bernama Haram bin Milhan ini tiba-tiba teriak, fustu wa rabbil Ka'bah. Wah, jadi dia istilahnya menikmati kematiannya. Saya berhasil, demi Allah saya berhasil. Karena apa? Karena dia meninggal di tangan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya meninggal dalam keadaan syahid. Nah ini pembantaian awal yang dilakukan. Para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Amir bin Tufail ini yang membunuh sahabat Nabi Muhammad SAW, dia istilahnya apa? Memprovokasi kaumnya ini supaya apa? Supaya menyerbu para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain, yang sisanya 69 itu. Ayo kita serbu mereka. Tapi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Amir bin Tufail, mereka bilang begini, kami ini takut kepada Amir bin Malik. Kenapa? Amir bin Malik ini sudah menjamin keamanan mereka. Kalau misalnya kami turun tangan denganmu, ini nanti kami bermasalah dengan Amir bin Malik dan juga sukunya. Jadi mereka menolak permintaan dari Amir bin Tufail untuk membunuh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Ternyata Amir bin Tufail ini tidak habis pikiran, ya dia mencari cara yang lain. Bagaimana saya ini bisa menghabiskan para pendakwah ini, para ustadz-ustadz ini, ya dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW ini. Maka dia menghasut dan memprovokasi kabilah-kabilah yang lain. Ternyata dia dapat dukungan. Ya namanya provokasi itu paling mudah gitu Pak, membuat orang marah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ini ikut dengan Amir bin Tufail. Nah, dan kabilah-kabilah ini saya sebutkan karena ini nanti ada ada kaitannya dengan hadis yang selanjutnya yang saya baca. Jadi ada kabilah-kabilah yang dipanggil. Nah, kabilah yang pertama adalah Usayyah, yang kedua Ri'lin, yang ketiga Zakwan. Jadi ini ada 3 kabilah. 3 kabilah ini yang ikut membantai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya bersatu dan mendukung Amir bin Tufail, dan akhirnya apa? Semua sahabat itu dibunuh. Yang jumlahnya 69, tapi alhamdulillah 2 orang bisa lolos. 2 orang bisa lolos. Tapi dalam perjalanan 1 orang juga meninggal, dibunuh juga. Sisa 1 sahabat. Nah, sisa 1 sahabat, dia akhirnya bisa kabur dari pembantaian itu. Di perjalanan dikatakan bahwa sahabat ini dia berjumpa dengan 2 orang. Nah, jadi ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kan kita coba sama-sama bayangkan pada saat itu ada 69 sahabat. Kemudian dari 69 sahabat yang tersisa itu ada 2 sahabat yang selamat. Tapi di perjalanan 1 sahabat ini meninggal. Sisa 1 sahabat. Nah, namanya itu Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Nah, 1 sahabat ini saat di perjalanan dia mau pulang ke Madinah. Di perjalanan dia ketemu dengan 2 orang yang datang dari arah Madinah. Yang datang dari arah Madinah menuju Najd. Dia langsung kepikiran, wah, ini mungkin orang yang mau membantai saya ini. Nah, makanya dia bilang apa? Sebelum saya dibantai, saya bantai duluan. Nah, ini istilah pikirannya gitu.
daripada saya dibantai, lebih baik saya bantai duluan. Akhirnya dua orang ini dibunuh oleh sahabat ini, yaitu Amr bin Umayyah, dibunuh. Dia melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah, berjumpa dan menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kabarkan keadaan itu yang sangat tragis yang terjadi kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Mereka dibunuh, yang jumlah mereka itu ada 69, itu terbunuh semuanya dalam keadaan syahid. Dan itu pastinya membuat hati Nabi Muhammad SAW bersedih, dan beliau juga marah ya kepada orang-orang yang membantai para sahabat pilihan tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ada satu hal yang menarik. Jadi dikatakan ternyata dua orang yang dibunuh oleh sahabat tadi ini itu bukan dari kelompok mereka. Ternyata dua orang ini adalah dua orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW keamanan mereka. Nah, saya ulang lagi nih Pak. Jadi salah orang sebenarnya. Dia salah orang, salah sasaran. Jadi dia itu kan mengira ini dari kelompok mereka yang membantai, ternyata bukan. Dan lebih ya istilahnya mengenaskannya lagi, mereka ini orang-orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada saat Rasulullah tahu bahwa sahabat ini membunuh dua orang tadi, Rasulullah langsung mengatakan, kalau begitu kita harus bayar diat. Bayar nopo? Diat. Jenengan insya Allah ngertos nggih Pak? Diat. Jadi diat itu tebusan nyawa. Kan kalau misalnya ada yang membunuh dengan sengaja, itu pertama hukumannya itu dibunuh, kisos. Kalau misalnya tidak kisos, ada istilahnya diat. Diat, apa namanya? Diat. Nah, diat itu nanti ada kajian fikihnya khusus. Tapi yang mainstream, yang biasanya itu satu nyawa itu diganti dengan 100 onta. Satu nyawa dengan 100 onta. Ya, hitung aja itu. Satu onta berapa Pak Tio? Mungkin jenengan pernah beli onta. Mungkin satu onta berapa Pak? 20 juta mungkin ada. 20 juta. 20 juta kali itu. Kali 100. Itu kalau onta yang biasa itu. Apalagi kalau ontanya harga Mercedes, wah, ada juga itu. Bintu labun, apa istilahnya itu? Umur na'am. Dan lain sebagainya. Jadi harus bayar diat, dan yang dibunuh dua berarti harus bayar dua diat. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kisah yang selanjutnya, dengan kisah Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ini nanti ada kisahnya, ada kaitannya dengan pembayaran diat ini. Nah, singkat cerita hadirin yang dirahmati Allah, setelah kaum muslimin dari kalangan sahabat ini mereka dibantai dan meninggal dalam keadaan syahid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam riwayat beliau melakukan kunut nazilah. Melakukan apa? Kunut nazilah. Nah, kunut nazilah. Ada istilahnya kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini beliau sampaikan untuk mendoakan orang-orang yang membantai kaum muslimin. Kalau ini konteksnya doanya ini istilahnya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan mereka. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, wa ta'aththara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimaqtali haula'id du'atis salihin min ashabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersentuh hatinya, bersedih hatinya dengan kematian para sahabat yang soleh-soleh tersebut. Wa baqiya syahran, selama sebulan, yaknutu fi sholati subhi. Beliau itu kunut setiap sholat subuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
yad'u ala qabail Sulaim, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan terhadap kabilah Sulaim. Apa saja? Ri'lin, Zakwan, Bani Lihyan, wa Usayyah, yang tadi saya sebutkan. Jadi satu persatu disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini namanya apa, para hadirin yang dirahmati Allah? Disebut dengan kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu ketika kita itu ditimpa musibah. Ya misalnya kemarin itu kena corona, itu kan banyak yang kunut nazilah. Banyak yang misalnya kena kanker, ya kantong kering misalnya enggak itu enggak masuk ya Pak. Misalnya ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang yang dibantai, nah itu kunut nazilah itu dimasyru'. Istilahnya mayoritas ulama itu mengatakan masyru', bahwa kunut nazilah itu dilakukan ketika kaum muslimin itu menghadapi musibah, ketika dibantai, ketika misalnya mendapatkan musibah alam dan lain sebagainya, itu kita disunnahkan untuk melakukan apa? Kunut nazilah. Jadi seperti itu. Dan itu dilakukan di waktu subuh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu namanya kunut nazilah. Nanti juga ada namanya kunut bulan Ramadan. Nah, kunut bulan Ramadan itu dimulai 16 bulan Ramadan di sholat witir. Itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah. Nah, kemudian juga dari sebagian madhab, ya seperti madhab Syafi'i, memahami hadis ini dan juga hadis-hadis pendukung yang lainnya, mereka itu memasyru'iyah, istilahnya mengambil dari kesimpulan beberapa hadis termasuk hadis ini, bahwa kunut subuh itu juga dilaksanakan. Jadi ini sebenarnya ada dasarnya semuanya. Hanya saja memang kalau dilihat dari semua madhab, hanya madhab Syafi'i yang melakukan kunut subuh. Tapi ada dasarnya dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Intinya apa? Al-ikhtilafu rahmah, ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perbedaan umat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau untuk kunut nazilah itu sendiri, itu kalau bisa itu kita amalkan. Apalagi dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu didoakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakan, ya istilahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mendoakan mereka. Ya kalau sekarang konteksnya apa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang membantai itu ya didoakan agar Allah Subhanahu wa taala segera menghentikan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan di Gaza saat ini, yang jumlah kematian itu sudah 25.000, para hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin kita sekarang karena sudah terlalu lama pembantaian ini terjadi sudah biasa. Padahal ini setiap hari masih terjadi. Dan ini harusnya menjadi perhatian kita sebagai orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak bisa secara langsung membantu mereka, minimal doa-doa kita kirimkan untuk mereka. Dan juga kita doakan agar gerakan-gerakan Zionis itu segera diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harus tegas dalam hal ini. Ngaten nggih para hadirin yang dirahmati Allah. Nggih, mudah-mudahan ringkasan dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi pesan untuk semuanya bahwa dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Mungkin ada yang berkata, kenapa harus ada pengorbanan para sahabat Nabi Muhammad SAW? Kenapa para sahabat itu kok ada yang dibantai seperti ini dengan sadis, padahal mereka ini orang-orang baik? Maka inilah jawabannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan kita contoh-contoh. Itu yang pertama, contoh-contoh bahwa memang setiap perjuangan itu harus ada pengorbanan. Dan supaya kita mengambil pelajaran bahwa pengorbanan yang kita lakukan saat ini masih jauh dibandingkan pengorbanan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam dan mempertahankan agama Islam.
Ya kita misalnya kalau bahasa anak muda sekarang dikacangin saja itu kok grundel Pak, hatinya kurang terima. Dihina hatinya tidak terima, difitnah hatinya tidak terima. Ini belum ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya ini jadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat keadaan ini terjadi, baik yang terjadi kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW ataupun yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kecuali itu sebagai apa? Uji keimanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uji iman, agar ketahuan mana yang benar-benar beriman dan mana yang hanya pura-pura di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana yang benar-benar beriman meskipun tidak mengalaminya tapi kelihatan mereka dukung siapa. Ngaten nggih? Ya, ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Semoga kita semuanya iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan iman Islam, meninggal dalam keadaan iman Islam, dan dibangkitkan dalam keadaan iman Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup insyaallah pengajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kirimkan secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratihi wa adkhilna al-jannata tahta liwa'ihi wa awridna hawdahu ya Allah washmalna bi syafa'atihi wajzihi anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Allahumma ansurhum ya Allah. Allahumma ansurhum ya Allah wa la tansur alaihim ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma wahhid sufufahum. Allahumma ijma' kalimatahum alal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammiril yahud ya Allah tadmira fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma shattit syamlahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.